he will send his representative, the Holy Spirit. For he says, I will not leave you comfortless, I will come to you. By the Spirit, the Father and the Son will come and make their abode with you. Bible Echo, January 15th, 1893, paragraph 8. Oke, kita akan mulai seri baru, dan seri baru ini berjudul The Third Person of the Godhead is Not a Third Being. Dan inilah bagian pertama daripada seri itu, dan judulnya adalah There is One Spirit. Kita mulai di 2 Timotius 2 ayat 15. Cara belajar Alkitab ialah kita harus dengan seksama membelah-belah firman Tuhan. Nah, kalau dibelah-belah artinya ada banyak bagiannya. Dan semua bagiannya itu sangat penting untuk dimengerti secara keseluruhan, karena kebenaran Alkitab itu hanya bisa dimengerti secara keseluruhannya kalau setiap bagian itu dibandingkan satu dengan yang lain. Sehingga saya nggak hanya lihat dari satu sudut pandangan kebenaran dan mengambil kesimpulan berdasarkan sudut pandangan yang sangat terbatas. Tetapi saya punya kesimpulan itu harus dari keseluruhannya sehingga saya bisa mengerti keseluruhan daripada kebenaran itu. Sehingga saya nggak salah dalam saya punya pengertian, karena firman Tuhan itu adalah firman kebenaran. Dan kalau salah, saya tidak disanctify oleh kesalahan, karena saya disanctify oleh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan patokan kebenaran adalah the law and the testimony. Hukum dan kesaksianlah patokannya. Di Yesaya 28 ayat 9 dan 10 dikatakan, siapa yang mau mengajarkan pengetahuan? Siapa yang dia akan buat mengerti doktrin atau kebenaran firman Tuhan? Dan untuk mengerti doktrin firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu harus prinsip dibandingkan dengan prinsip. Artinya kita harus cari di sini dan cari di situ. Jadi kalau ada pernyataan di Alkitab ataupun tulisan Roh Nubuat, kita harus bandingkan dengan kutipan-kutipan lainnya untuk cari tahu persis apa maksud daripada yang ditulis seseorang itu. Karena bisa saja dia menggunakan istilah atau terminology yang kalau lihat di kamus, artinya yang didefinisikan di kamus itu bisa saja beda dengan bagaimana dia menggunakan kata itu. Jadi untuk penulis menggunakan kata apapun, itu hak dia untuk menggunakan kata itu, tapi dia harus mengklarifikasinya, mendefinisikannya di dalam tulisan-tulisannya mengenai topik yang sama itu, sehingga pembacanya bisa mengerti apa arti kata itu sesuai dengan bagaimana dia menggunakan kata itu. Dan kata yang kita mau lihat di sini ialah bagaimana Mrs. White menggunakan kata person. Karena kalau person, kita lihat di kamus, person itulah oknum. Jadi kalau dibilang the third person of the Godhead, artinya ada oknum ketiga. Jadi kita harus lihat tulisan-tulisan Miss White dan arti daripada person sebagaimana dia menggunakannya, itulah arti daripada kata person itu. Bukan hanya lihat 1-2 kutipan yang ada kata third person itu, atau the Holy Spirit is a person, lalu saya artikan sesuai dengan arti kata person sebelum saya cari tahu dulu melalui tulisan-tulisan dia apa yang dia maksudkan dengan menggunakan kata person itu. Jadi untuk kita rightly dividing the word of truth, kita harus here a little and there a little, line upon line upon line. Lalu secara keseluruhannya saya bisa lihat waktu dia menggunakan kata ini dalam kalimat ini, inilah maksud dia. Dan itulah kesimpulannya. Dan inilah yang kita mau lakukan dalam pelajaran ini untuk cari tahu apa maksud Mrs. White waktu dia gunakan kata person dalam kalimat the third person of the Godhead. Jadi mari kita lihat kutipan-kutipan Miss White mengenai kata-kata yang ada kata person yang ada hubungan dengan third person ini. Pertama kita lihat di Kerinduan Segala Zaman, Desire of Ages, dikatakan dosa hanya bisa ditolak dan ditaklukkan hanya melalui kuasa mighty daripada third person of the Godhead. Nah, kalau hanya lihat kutipan ini, dan pada umumnya ambil dari Desire of Ages juga, tapi kalau hanya lihat kutipan ini, kata person lah oknum. Artinya dia oknum ketiga, dan kalau ada oknum ketiga tentu saja harus ada oknum pertama dan kedua. Kalau hanya ambil kutipan ini.
Tapi bukan begitu caranya untuk membaca, karena kita harus bandingkan dengan tulisan-tulisan Miss White mengenai topik yang sama untuk dia definisikan atau dia klarifikasi apa maksudnya waktu dia gunakan kata person. Jadi ini kata the third person. Di Signs of the Times December 1 dikatakan dia determined untuk memberikan dia punya wakil. Dan Tuhan Yesus punya wakil adalah the third person of the Godhead. Oke, kutipan kedua, the third person. Tentu saja waktu dia bilang third person, dia nggak klarifikasi apa maksudnya waktu dia gunakan person. Jadi kalau dia nggak klarifikasi, saya harus cari klarifikasinya di kutipan lainnya untuk dia bisa klarifikasi apa maksudnya. Tapi kalau nggak ada klarifikasi, saya nggak bisa ambil kesimpulan. Di kutipan ketiga, Testimony to Ministers, dosa telah untuk berabad-abad, tambah lama tambah kuat, dan hanya bisa ditahan dan ditolak dengan the mighty power of the Holy Spirit. Nah, sekarang dia tambah sedikit, the third person of the Godhead. Artinya the third person of the Godhead adalah the Holy Spirit. Jadi dibilang persis siapa atau apa the third personnya. Tapi nggak cukup untuk ambil kesimpulan bahwa the third person adalah oknum ketiga. Kita harus lihat yang lain lagi kutipan-kutipannya mengenai hal ini. Dan inilah yang kita akan lihat dalam pelajaran ini. Oke, jadi kita tahu bahwa the third person adalah the Holy Spirit. Jadi pertanyaannya, apakah Holy Spirit ini oknum ketiga daripada Godhead? Apakah dia oknum ketiga? Well, kalau cuma mau lihat kutipan ini, iya. Tapi apa yang dimaksudkan Miss White waktu dia bilang itu? Kita lanjut lagi. Di kutipan berikut, Special Testimonies Series A, setan, the prince of power of evil, hanya bisa ditahan kuasanya dengan kuasa God di dalam the third person of the Godhead, yaitu Roh Kudus. Artinya, third person ini adalah kuasa God di dalam Roh Kudus. Oke, jadi dijelaskan lagi bahwa ini Roh Kudus. Ini third person adalah Roh Kudus. Di manuskrip 66 dikatakan, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus, who is as much a person. Roh Kudus itu adalah person sebagaimana God adalah person. Nah, ini kutipan digunakan sekali. Karena God itu adalah oknum. Artinya Roh Kudus itu oknum juga. Ini dibandingkannya. Tapi nggak cukup. Kita akan lihat nggak cukup. Kita nggak boleh berprasangka atau prejudice. Kita harus benar-benar cari dan cari tahu. Karena dia belum jelaskan dengan detail apa arti daripada person. Dan kita pun nggak tahu. Karena belum dibilang, cuma dibilang dia adalah person. Dia adalah third person. Nggak cukup. Dan saya hanya ambil kutipan-kutipan yang ada kutipan third person dengan Holy Spirit itu person. Saya belum melihat kutipan-kutipan lainnya untuk mengklarifikasinya. Kutipan berikut di manuskrip 20 dikatakan Holy Spirit is a person. Nah, ini kutipan ini mereka pakai, cuma pakai ini aja. Dan mereka bilang, ini kutipan bilang, Roh Nubuat bilang, Holy Spirit adalah person. Lalu dikatakan, Holy Spirit ada personality. Nah, kita tahu, personality itu sudah belajar apa? Dan personality itu dimiliki oleh person. Artinya nggak bisa, dia bukan person karena person lah yang memiliki personality. Jadi dari kutipan ini, menganjurkan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga. Dan he must also be a divine person. Dia adalah oknum ilahi ketiga daripada Godhead. Dan dia adalah person. Dia memiliki personality. Dan dia adalah person sebagaimana God adalah person. Oke, kalau hanya dari situ, ini Roh Kudus adalah oknum ketiga. Jadi kutipan-kutipan ini adalah kutipan-kutipan yang ada kata person, personality dengan third person. Ini kutipan-kutipannya. Jadi nggak bisa ayat-ayat ini atau kutipan ini dibaca hanya begitu saja, lalu inilah kesimpulannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus ke kutipan lain dan ini yang akan kita lihat selanjutnya. Kita bisa lihat tadi bahwa ada 4 kutipan dan kutipan ini bicara tentang the Holy Spirit is a third person. Dan ada 2 kutipan yang bilang Holy Spirit is a person. Di totalnya 6. Dan basically itulah kutipan-kutipannya. Dan berdasarkan kutipan-kutipan ini, banyak mengambil konklusi bahwa Mrs. White percaya Trinitas. Berdasarkan itu. Sementara banyak kutipan yang lainnya yang mereka belum baca dan jelas banget apa yang dibilang Miss White kalau kutipan lainnya dibaca. Jadi boleh dikatakan, siapa saja yang dimaksudkan Miss White
waktu dibilang Holy Spirit, udah pasti third person kan? Karena third person itu Roh Kudus. Artinya setiap kali dia bilang Holy Spirit, itulah third person-nya. Karena Holy Spirit itu third person itu Holy Spirit, artinya setiap kali Mrs. White bilang Holy Spirit, itulah third person-nya. Jadi berdasarkan Miss White, siapa dan third person ini yang dibilang Roh Kudus kan? Sesuai dengan dia. Jadi kita harus tanya. Tentu saja jawabannya di kutipan-kutipan dia. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ada definisi tentang person. A person adalah a human being is called a person. Artinya, kalau memang ada third person, harus ada 3 beings. Dan kita akan lihat, Miss White nggak pernah bilang ada 3 being, dan kalau ada pun ketiganya Lucifer jadi setan, dan digantikan dengan being Gabriel. Jadi kalau memang third person itu oknum ketiga, kita akan lihat bahwa Miss White bilang, kalau ngomong being yang kata lainnya person, dia nggak pernah bilang third being itu adalah Roh Kudus. Yang dia bilang, kalaupun ada 3, yang ketiga adalah Lucifer, dan digantikan dengan Gabriel. Dan kalau Roh Kudus itu third person, dia harus bilang the third being-nya adalah Roh Kudus. Sementara dia nggak pernah bilang itu. Dan oleh sebab itu, mari kita tanya Miss White, siapa dan ini third person yang namanya Roh Kudus? Okay. Kita baca di 1S, 1 It is the leaven of the Spirit of Jesus Christ. Dia bilang, dia punya leaven daripada Roh Kudusnya Yesus Kristus. Setiap kali dibilang Roh Kudus itu apa? Third person. Karena third person adalah Roh Kudus. Artinya, it is the leaven of the third person of Jesus Christ. Artinya, the third person ini adalah rohnya Kristus. Dan kalau ini rohnya Kristus, itu bukan oknum. Itu bukan oknum. Jadi walaupun Miss White bilang person, tentu saja dia ada maksudnya dan ada sebabnya kenapa dia bilang person, dan itu yang kita akan belajar di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kenapa dia bilang person? Tapi sejauh ini kata person ini adalah spiritnya Tuhan Yesus, dan spiritnya Tuhan Yesus bukan person. Jadi kita harus mengerti bagaimana Miss White menggunakan kata person dan apa maksudnya, dan kita harus belajar. Nggak bisa hanya dia bilang person, artinya oknum. Sementara dia bilang Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Artinya the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Kan? Dan namanya apa? The Holy Ghost. Itu dia. Kita baca di Desire of Ages. Dikatakan waktu Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat 22 berkata, lalu dia menghembuskan nafas kepada murid-muridnya, dia bilang apa? Terimalah the Holy Ghost. Dan sebelum murid-muridnya bisa memenuhi mereka punya tugas sehubungan dengan gereja, Kristus menghembuskan dia punya roh, dia punya third person of the Godhead kepada murid-murid. Karena setiap kali ada kata Spirit, Holy Ghost, itulah the third person-nya. Dan itu adalah Kristus punya roh. Yang Miss White punya terminology atau istilah atau dipakai untuk menjelaskan rohnya Kristus. Di 9LTMS dikatakan, kita membutuhkan the Holy Spirit. Kita butuhkan the third person of the Godhead. Siapa ini the third person of the Godhead? Which is Jesus Christ. Jesus Christ oknum kedua. The third person of the Godhead oknum kedua. Oknum kedua. Artinya waktu dibilang the third person of the Godhead itu Jesus Christ. Kalau mau tambah, itu Jesus Christ punya spirit. Nggak ada bedanya. Kita sudah belajar. Orang punya spirit adalah dia punya. Itu dia. Itu dia kan. Jadi the third person of Godhead which is Jesus Christ. Itu yang Miss White maksudkan the third person. Kalau kita mau baca semuanya. Kutipan berikut 13MR dikatakan, the Holy Spirit, the third person of Godhead, is the Spirit of Christ. The third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Dia punya wakil di dunia ini. 10 LTMS, Kristus has left. Dia telah berikan
dia punya Holy Spirit untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Jadi kalau kita lihat, the third person of the Godhead yang adalah Roh Kudus, the third person of the Godhead adalah rohnya Kristus. Malahan dibilang di sini adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus oknum ketiga? Bukan. Pertanyaannya, jadi kenapa Miss White bilang dia pakai kata person, padahal Tuhan Yesusnya personnya, sementara Roh Kudusnya bukan person. Itu yang kita akan pelajari di bagian-bagian selanjutnya. Jadi apa itu? Atau siapa itu the third person of the Godhead? Namanya Roh Kudusnya Kristus. Kalau ajaran Trinitas, ada 3 oknum. Ada 3 persons. 1 Bapa namanya, 1 Anak namanya, 1 Roh Kudus. Kalau ajaran yang diajarkan Mrs. White, dia bilang ada 3. Yang 1 Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga rohnya Kristus. Beda nggak? Beda. Di mana di Trinitas dibilang itu Roh Kudus. Ajaran yang diajarkan Mrs. White dan Alkitab, itu yang ketiga itu rohnya Kristus. Sementara itu dibilang apa? The third person of Godhead yang adalah Jesus Christ. Nah, kita baca di Special Testimony. Dibilang, they have one God. Mereka ada satu God, Father. Kita lihat yang Miss White punya teaching di sini. Tulisannya, they have one God, Bapa nomor 1. One Savior, bicara tentang 1 anak. Lalu 1 Spirit. Nomor 3 kan? 1, one God. Satunya lagi, one Savior. Satunya lagi, Spirit. Spiritnya Kristus. Jadi kalau kita hitung di Trinitas, 1, 2, 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau ajaran yang kita mengerti di Alkitab dan Testimoni, kita ada 1, 2, 3. 1 Bapa, 2 Anak, 3 rohnya Kristus. Kita bisa lihat bahwa Miss White nggak bilang one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit kan? Enggak. Dia bilang one God, one Savior, one Spirit, the Spirit of Christ. Beda sekali dengan Trinitas. Jadi betul ada 3. Tapi ketiganya siapa? Rohnya Kristus. Apa artinya one Spirit kalau gitu? Yesaya 40 ayat 13. Kalau kita bandingkan Yesaya 40 ayat 13 dengan Roma 11 ayat 34, Spirit sama dengan the mind. Jadi kata lain Spirit apa? Mind. Nah, kenapa kita mau bahas ini? Karena kalau yang ketiga namanya Spirit of Christ, di Alkitab dibilang Spirit of God. Katanya cuma ada one Spirit yang adalah Spiritnya Kristus. Jadi Spiritnya God yang mana dan? Itu sebabnya kita belajar ini. Jadi kata lain Spirit adalah mind. Sementara Efesus 4 ayat 4 dikatakan one Spirit, one mind. Nah, kita tahu one Spirit tadi dibilang apa? Rohnya Kristus. Sementara di Ayub 33 ayat 4 dikatakan Spirit of God. Nah, ini bicara tentang Bapa, bukan Kristus. Artinya ada 2 Spirit dong, betul? Tadi katanya cuma 1 Spirit, rohnya Kristus. Artinya ada 2 Spirit. Itu sebabnya kita harus belajar. Sementara di 1 Petrus 1 ayat 11 dikatakan the Spirit of Christ. Jadi ada Spirit of God, ada Spirit of Christ. Ada 2. Kenapa dibilang cuma 1 Spirit? Okay. Artinya kita tahu bahwa ada 2 divine beings, the Father and the Son. Kenapa ada 2 beings tapi cuma ada 1 Spirit? Kenapa cuma 1 Spirit? Kalau 2 beings artinya ada 2 Spirit dong. Kenapa cuma 1? Itu yang kita mau cari tahu sekarang. Rasul Paulus dikatakan, kamu tidak di dalam flesh, tetapi di dalam spirit. Nah, ini spirit, di dalam spirit. Sekarang saya tanya, di dalam spiritnya siapa? Spiritnya Bapa atau spiritnya Anak? Tapi tadi dibilang cuma ada 1 spirit kan? Dan kalau cuma ada 1 spirit, Rasul Paulus jelaskan di Roma 8 ayat 9, dikatakan apa? Kalau rohnya Bapa berdiam dalam kamu, dan kalau kamu tidak memiliki rohnya Bapa dalam kamu nggak memiliki rohnya Kristus. Jadi yang Rasul Paulus bilang, untuk memiliki rohnya Bapa sama dengan memiliki rohnya Kristus. Artinya 1 roh itu adalah rohnya Bapa yang adalah rohnya Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dan cuma dibilang rohnya Kristus kalau ini rohnya Bapa juga? Kenapa satunya bilang Kristus kalau ini rohnya Bapa dan Kristus? Saya bisa mengerti kenapa dia 1 roh, tapi kenapa hanya bilang rohnya Kristus?
kita akan jawab di saat kita lanjut. Kita lihat dari E.J. Wagner. Dia katakan, akhirnya kita tahu the divine unity, persatuan keilahian daripada Bapa dan Anak, dari kenyataan bahwa dua-dua Bapa dan Anak memiliki roh yang sama. Satu spirit, roh yang sama, satu spirit. Lalu dibilang apa? Setelah itu Rasul Paulus bilang, mereka yang di flesh nggak bisa please God. Dia lanjut lagi. Lalu dia kutip apa? Dia kutip Roma 8 ayat 9. Lalu setelah dia kutip Roma 8 ayat 9, setelah dia bilang mereka dua, Bapa dan Anak, rohnya sama, dia bilang ini. Di sini kita temukan bahwa Holy Spirit adalah Spirit of God dan Spirit of Christ. Sudah mengerti kenapa cuma ada satu Spirit? Iya. Jelas itu. Cuma satu Spirit. Pertanyaannya, kenapa cuma dibilang Spirit of Christ? Jadi kita tahu dua-duanya memiliki Spirit yang sama. Dia akan mengirim dia punya wakil yang adalah Roh Kudus. Lalu dibilang apa? Saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa penghibur. Yang Roh Kudus tadi apa dia bilang? Saya. Karena Roh Kudus, the third person of the Godhead, adalah Jesus Christ kan? Saya akan datang kepada kamu. Saya. Karena Roh Kudus itu rohnya Kristus kan? Saya akan datang kepada kamu. Dan cara datangnya bagaimana? Melalui rohnya Bapa dan rohnya Anak dia akan datang dan berdiam dalam kamu. Artinya kalau bilang rohnya Kristus, itu sama dengan rohnya Bapa. Makanya cuma ada satu spirit. Sekali lagi, kenapa dan dibilangnya rohnya Kristus? Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, dia akan memberikan kepada kamu penghibur yang lain. Lalu ayat 18, saya akan datang kepada kamu. Dan saya itu siapa? Rohnya Bapa dan roh Anak. Ayat 23 dia bilang apa? Kita akan datang kepada dia dan kita akan berdiam dalam dia. Apakah Alkitab dengan roh nubuat, dengan tulisan pioneers daripada Wagner, satu mind, satu roh. Jadi ada Bapa, oknum, ada oknum Anak, dan ada the third person of the Godhead yang adalah rohnya Kristus yang adalah rohnya Bapa. Cuma ada satu spirit. Dan spirit itu Mrs. White menggunakan dia punya terminology dengan bilang itu adalah the third person of the Godhead. Itu bukan the third being. Itu adalah rohnya Bapa yang adalah rohnya Anak. Oke, kita ke Yohanes 6 ayat 63. Bicara tentang spirit, Yohanes bilang, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepada kamu, perkataan-perkataan itu adalah roh dan kehidupan. Jadi kata lain, roh apa? Kehidupan. Artinya, Holy Ghost itu adalah kehidupannya Bapa yang adalah kehidupannya Anak. Yang dibilang adalah the third person of the Godhead. Nah, kita ganti spirit dengan life sekarang. Kenapa rohnya Bapa sama dengan rohnya Anak? Atau kehidupannya Bapa sama dengan kehidupannya Anak? Yohanes 5 ayat 6. Sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, kita ganti kehidupan dengan roh kan? Jadi Bapa ada kehidupan di dalam dirinya sendiri. Demikian juga Bapa memberikan kepada Anak agar Anak bisa memiliki kehidupan di dalam dirinya Anak sendiri. Artinya kehidupannya Bapa sekarang di mana? Di Anak. Tapi itu kehidupan Bapa, tapi itu menjadi kehidupan Anak. Tapi itu Bapa punya yang diberikan sehingga rohnya Anak adalah rohnya Bapa, atau kehidupannya Anak adalah kehidupannya Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan, Bapa telah memberikan kepada manusia kehidupan kekal. Kehidupan kekal, life. Dan kehidupan kekal ini ada di dalam Anaknya. Ini dia punya spirit, dia punya life, dia punya words. Ini dia. Makanya Bapa 1, Anak 2, 3 kehidupan kekal mereka, firman mereka, roh mereka yang Mrs. White bilang adalah the third person of the Godhead. Yohanes 1 ayat 4, di dalam Kristus ada kehidupan yang dia terima dari Bapanya, yang menjadi dia punya, yang adalah Bapa punya juga.
Makanya 2 oknum, 1 roh, 1 kehidupan. Nomor 1 misalnya bilang, Bapa. Nomor 2, Juru Selamat, Anak. Nomor 3, roh mereka, kehidupan mereka, firman mereka. Atau dia bilang, the third person of the Godhead. Kutipan Selected Messages, halaman 296. Di dalam Kristus ada kehidupan. Kehidupan di dalam Kristus itu bukan kehidupan fisikal yang kita sedang hidup sekarang, bukan. Tetapi kehidupan di dalam Kristus itu kehidupan immortality, kehidupan kekal, dan itu exclusively propertinya Bapa. Jadi kehidupannya Kristus itu miliknya Bapa yang menjadi miliknya anak karena dia anaknya. Dan kehidupan dalam saya bukan itu. Saya punya kehidupan itu physical life. Firman Kristus, firman di Yohanes 1 ayat 1, firman yang adalah Kristus, yang bersama dengan God, yang adalah God, memiliki kehidupan kekal ini, memiliki immortality ini. Nah, kehidupan fisikal adalah kehidupan yang diterima setiap manusia. Adam dan Hawa, itu yang mereka terima. Kalian, saya, itu physical life. Adam dan Hawa, waktu diciptakan terima physical life. Dan seandainya mereka nggak makan buah itu, mereka diberikan kehidupan yang dimiliki Kristus. Sehingga mereka bisa memiliki kehidupan kekal. Tapi nggak pernah terjadi itu, karena mereka melanggar. Dan sekarang kita sedang hidup physical life. Dan physical life ini bukan eternal atau immortal. Bukan. Karena God, pemberi kehidupan, bisa ambil kembali. Sebagaimana di Pengkhotbah 12 ayat 7, debu kembali ke tanah, rohnya kembali ke Bapa, karena itu Bapa punya dan itu physical life, bukan eternal life. Manusia nggak ada kontrol terhadap dia punya kehidupan. Betul? Nggak ada kontrol. Kalau ada kontrol, nggak ada yang mati. Tetapi kehidupannya Kristus tidak dipinjam. Kehidupan Kristus nggak dipinjam. Nah, di sini orang bilang, Tuhan Yesus kekal. Selama-lamanya ada, nggak dipinjam. Baca terus. Nggak ada yang bisa ambil kehidupan yang berada dalam Kristus. Makanya dia bilang, saya akan meletakkannya. Waktu dia mati, saya letakkan dan saya akan mengambilnya lagi. Nggak ada yang bunuh saya yang letakkan. Itu nggak dipinjam. Dia bilang, di dalam Kristus adalah kehidupan original, asli, tidak dipinjam, tidak dihasilkan. Apa itu? Ini nggak bilang bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekekalan sama dengan Bapa sehingga dia ada kehidupan itu. Enggak. Yang dibilang adalah kehidupan punya kualitas yang adalah kualitas Bapa punya ada dalam anak. Bukan berarti bahwa anak nggak pernah ada awalnya. Karena itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus terima, Bapa punya. Dan Bapa punya original, unborrowed, dengan underived. Itu yang dia miliki. Kehidupan ini tidak dimiliki manusia waktu dia lahir. Kalau saya mau kehidupan yang dimiliki Kristus itu, tahu nggak caranya? Saya hanya bisa memperolehnya melalui Kristus. Barang siapa percaya di dalam Kristus, memiliki kehidupan kekal ini. Original, unborrowed, underived. Dan saya bisa terima ini melalui Kristus. Dia nggak bisa memperolehnya dengan usahanya, diberikan sebagai pemberian gratis kalau dia percaya Tuhan Yesus itu yang adalah anak satu-satunya begotten Bapa adalah juru selamat pribadinya. Ini adalah kehidupan kekal. Ini kehidupan kekal. Dia kutip Yohanes 17 ayat 3. Kalau kamu tahu Bapa adalah Bapanya anak, dan kalau kamu tahu anak yang memiliki kehidupannya Bapa, kalau kamu tahu itu dan nggak tambah oknum ketiga, itu kehidupan kekal. Karena kehidupan itu ada di Bapa dan dikasihnya melalui anak. Nggak ada oknum ketiga kalau mau memiliki kehidupan kekal ini. This is the open fountain of life for the world. Ini kita punya air kehidupan melalui Kristus. Apakah ingat wanita di Samaria yang Tuhan Yesus bilang kepada dia apa? Kamu mau nggak kehidupan yang ada dalam saya, yang mengalir seperti sungai, yang keluar dari tahta Bapa dan domba? Kalau kamu percaya apa yang saya bilang,
kamu terima kehidupan yang hanya saya miliki dan Bapakku miliki. Nggak ada yang lain kecuali saya mau berikan kepada yang percaya. Jadi apa yang kita sedang bahas? Yang kita sedang bahas adalah kenapa satu roh itu. Satu roh itu adalah satu life. Kenapa yang dibilang ketiga itu namanya rohnya Kristus, kalau itu rohnya Bapa dan Kristus. Malahan Kristus menerimanya, Bapa sumbernya, kenapa nggak bilang rohnya Bapa? All things itu semuanya. All things itu nggak ada yang terkecualikan. All things itu inklusif, nggak ada yang tidak termasuk. Semuanya Bapa diterima Kristus. Semuanya Bapa diterima Kristus hanya karena dia lahir dari Bapa. Tetapi dia terima untuk memberikan. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi saluran. Tuhan Yesus nggak terima lalu dia menjadi lautan mati. Dia terima untuk bisa salurkan. Demikian jugalah di surga. Bapa punya ministry untuk semua makhluk yang diciptakan. Jadi Bapa punya ministry untuk semua makhluk diciptakan. Apa? Melalui anaknya yang dikasihi, Bapa punya original, unborrowed, underived life, spirit, mengalir kepada kita semua melalui anaknya. Jadi kenapa dibilang spiritnya Kristus? Karena kita terima dari Bapa melalui anaknya. Jadi kita terimanya dari anaknya. Untuk kita itu rohnya Kristus. Karena Bapa mau berikan semuanya melalui anaknya yang dia kasihi. Through the beloved Son, the Father's life flows out to all. Itu sebabnya dibilang the Spirit of Christ, walaupun itu the Spirit of God. Di Review and Herald November 5, kepada Tuhan Yesus, the Holy Spirit diberikan tanpa ukuran. All things Christ received from His Father. The Holy Spirit diberikan kepada Kristus tanpa batas. Patriarchs and Prophets 36, the Son of God, Tuhan Yesus, share, sama-sama duduk di tahta Bapa. Dan kemuliaan daripada Bapa yang eternal, yang gak ada awalnya, mencakup anaknya. Jadi anak duduk di tahta Bapa yang eternal, yang self-existent, dan itu pun semua anak punya. Walaupun Bapa nggak ada awalnya, tapi semuanya Bapa yang nggak ada awalnya, anak punya. Bedanya anak bukan Bapa, cuma itu saja bedanya. Sebagaimana James White bilang, bedanya Tuhan Yesus dengan Bapanya, Bapa duluan ada dari anaknya. Selain itu, all things Christ received from God. 12 MR, Kristus is the eternal self-existent Son. Orang pakai ini, Tuhan Yesus nggak ada awalnya, self-existent. Baca kutipan sebelumnya. Karena dia terima semuanya dari Bapa, semua yang eternal menjadi dia punya, semuanya Bapa adalah dia, kecuali Bapa duluan ada. Dan kalau Bapa duluan ada, artinya ada saatnya anak nggak ada. Tetapi semua yang ada hubungan dengan eternal self-existentnya Bapa, dia punya. Makanya bisa bilang Spirit of Christ, karena terima Spirit of Christ, terima eternal self-existent Bapa punya yang diberikan kepada manusia dari Tuhan Yesus yang memiliki semua itu. Karena semuanya diberikan oleh Bapa kepada anaknya. Youth Instructor December 16, dari kekekalan ada persatuan antara Bapa dan anak yang sempurna. Bapa dan anak dua, Father and Son dua, bukan satu, dua. Namun hampir sekali identical. Apa artinya hampir identical? Bapa bukan anak. Anak ada awalnya. Untuk bilang hampir identical, Bapa duluan dari anak. Bapa bukan anak. Selain itu, kembar. All things Christ received from God. Jadi, the Holy Spirit, karena kita tahu Holy Spirit itu Spiritnya Bapa kan, life-nya Bapa kan. Artinya Bapa punya kehidupan
hadir melalui anaknya. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang, I will be with you always. Bapa selalu dengan kita. Waktu dia bilang, saya mau kirim saya punya roh. Bapa dengan kita. Di mana ada rohnya Kristus, di situ sama dengan ada Bapa. Karena Bapa hadir melalui rohnya, melalui anaknya yang dia kasihi. Jadi apakah kita ada Bapa dan anak punya roh yang menyertai kita dalam perjalanan kembali ke Eden? Ada. Dan malaikat mereka yang mereka kirim. Apakah surga dikirim untuk tolong kita untuk tidak berdosa? Bapa melalui anaknya is with us, melalui roh mereka. Karena di mana Kristus ada melalui rohnya, itu rohnya Bapa. Identical. Bedanya, Bapa bukan anak. Bapa duluan dari anak. Itu sebabnya ada Bapa, ada anak, dua, dan ketiga, mereka punya roh. Dan karena melalui Kristus, namanya the Spirit of Christ. Tapi nggak ada bedanya dengan the Spirit of God. The life of God. Kristus mau memberikan kepada kita berkat untuk membuat kita menjadi kudus. Dengan memberikan Kristus punya roh, Bapa memberikan kepada kita dirinya sendiri dalam bentuk roh. Coba lihat itu. Dengan Kristus memberikan rohnya kepada kita, God gives us Himself. The Spirit of God datang kepada kita melalui His only begotten Son. Artinya Tuhan Yesus itu adalah channel of blessing atau river of blessing. Kita tahu di Wahyu 22 ayat 1. Ada tahta Bapa, ada tahta domba, lalu apa? Lalu ada sungai. Sungai itu apa? Rohnya mereka yang mengalir dari Bapa lewat anak ke siapa saja yang ke pohon setiap bulan, di mana pohon itu diberikan kehidupan melalui air kehidupan, dan waktu pintu gerbang terbuka dan bulanan kita datang, kita makan dia punya buah kehidupan yang berada di samping sungai kehidupan yang kita terima dari kehidupannya Kristus, yang dia terima dari kehidupannya Bapa. God, all in all. The Holy Spirit, Spirit of Christ, keluarnya dari the only begotten Son of God adalah God Himself melalui rohnya. 14 MR. The Holy Spirit adalah Kristus punya diri sendiri tanpa oknum kemanusiaannya. Holy Spirit adalah omnipresence, maha hadir. Dia mewakili dirinya sendiri. Itu dia punya diri sendiri tanpa oknum kemanusiaannya. Jadi nggak ada dia punya flesh and blood, tapi itu dia. Dan itu apa? The Spirit of God. Bayangkan. Dan dia hadir di mana saja melalui dia punya Holy Spirit atau the third person of the Godhead. Kita baca di 4MR. Ini bicara tentang the omnipresence, the maha hadir daripada rohnya Kristus yang namanya adalah penghibur. Penghibur itu rohnya Kristus. Yohanes 14:18 dibilang, saya nggak akan biarkan kamu tanpa penghibur. Saya nggak akan biarkan kamu tanpa saya. Saya akan datang. Tetapi saya datang melalui saya punya roh yang omnipresence kepada kamu. Sementara tubuh saya ada dengan Bapa saya punya tubuh di surga. Kami punya roh lah yang akan datang menuntun kamu kembali ke Taman Eden. Jadi kita bisa lihat, waktu Miss White bicara tentang the third person of the Godhead, dia menggunakan istilah person untuk menjelaskan bahwa itu kehadiran spiritnya Kristus. Dia nggak bilang inilah oknum ketiga daripada Godhead. Biarlah Mrs. White yang mendefinisikan apa yang dia maksudkan. Dan jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum membandingkan dengan kutipan keseluruhannya berdasarkan topik yang sedang dibahas, agar kita jangan keliru. Dan jangan main terima apa orang bilang, kecuali kamu sudah belajar sendiri, dan dengan seksama, teliti, dan keinginan untuk melakukan yang benar, terimalah yang benar, karena sudah dibuktikan benar. Jangan main terima apa orang bilang, apapun dia punya pengaruh dalam kehidupan kamu. Semoga pelajaran yang singkat ini membukakan mata kita untuk tambah ingin untuk belajar lagi, menggali lagi, dan membandingkan kutipan-kutipan ayat-ayat Alkitab
agar kita nggak main terima apa saja, karena keselamatan dan kehidupan kekal kita tergantung dari apakah saya tahu yang benar, dan kebenaran itulah yang akan sanctify saya. To God be the glory. From eternity there was a complete unity between the Father and the Son. They were two, yet little short of being identical. Two in individuality, yet one in spirit and heart and character.